Oke guys, kembali lagi bersama Pak Eci. Kita akan bahas mengenai pemecahan saham ya. Kita akan bahas apa sih bedanya antara share dividends dengan share split gitu ya. Nah, kita nanti akan ulas deh ya. Oke, kita coba baca dulu aturan main untuk melakukan pemecahan saham gitu. Nah, pada dasarnya ini pernah dilakukan oleh emiten di Indonesia ya. Nah, saya ceritakan dulu pada tahun 2018 atau 2019 ya. Nanti kalian silakan cek di Google ya. Di Bursa Efek ini dihebohkan ya dengan aturan yang namanya free float ya. Free float. Nah, free float ini adalah apa? Persentase kepemilikan saham oleh masyarakat. Ya, free floatnya dipatok 7,5%. Nah, ya jadi semuanya harus semua apa namanya? Semua emiten ya, saham yang diperdagangkan di bursa itu harus memenuhi ketentuan 7,5% free float. 7,5% itu adalah apa? Itu adalah persentase kepemilikan oleh masyarakat ya. Jadi kepemilikannya itu misalkan ICBP gitu ya. Nah, ini dari total outstanding shares ya, misalkan 1 miliar gitu ya, maka 7,5%-nya berarti 7,5%-nya berapa nih dari 1.000 ya, 1.000 juta gitu ya. 7,5%-nya berapa tuh? Sekitar 7, coret ini ya, 75 juta ya, 75 juta lembar ini harus dimiliki oleh masyarakat. Nah, gitu ya. Nah, pada saat itu ICBP tuh masih sekitar 3%-an. Gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya agar meningkat menjadi 75 ke 75 juta sehingga nilainya adalah menjadi 7,5%, maka hampir seluruh perusahaan di Bursa Efek melakukan yang namanya stock split ya pada tahap periode 2018 atau 2019 ini ya. Sehingga apa? Sehingga menaikkan, dikalikan gitu ya, bahwa jumlah saham yang beredarnya itu dinaikkan gitu ya, dinaikkan. Nah, seperti itu ya, tapi dengan konsekuensi apa? Mengurangi nilai par-nya ya, seperti itu. Sehingga total nilainya menjadi tetap. Nah, seperti itu ya. Nah, ini case nyata di Indonesia. Oke. Nah, pada dasarnya gimana cara melakukan stock split atau share split? Pertama, nilai par dikurangin. Kemudian yang kedua, nilai outstanding shares ditambahin gitu ya. Plus juga kalau ada treasury shares, berarti treasury shares-nya pun akan ditambahin, dikalikan ya. Misalkan 2 untuk 1 gitu ya, berarti nanti akan dikali 2. Yang mana Pak? Outstanding shares yang baru akan dikali 2. Kalau ada treasury shares-nya juga dikali 2. Kalau ada issued-nya juga dikali 2. Nah, bagaimana dengan authorized Pak? Gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika melakukan stock split, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Undang-Undang 11 tahun 2021 untuk kompartemen yang apa? Yang khusus tentang perseroan terbatas ya. Nah, ada di salah satu pasalnya, nanti kalian silakan cek ya, bahwasanya diatur bahwa ketika apa namanya yang harus dilakukan perubahan akte perusahaan itu adalah apa? Salah satunya adalah ketika terjadinya perubahan outstanding shares ya. Nah, atau modal yang ditempatkan dan disetor dan juga perubahan dari si authorized shares-nya gitu ya. Jadi setiap kali ada stock split maka harus apa? Harus dilakukan revisi ya. Revisi dari apa? Dari akte perusahaan ya. Dari aktenya. Dan inilah yang dilakukan oleh para emiten ICBP. Nah, itu langsung merevisi akte perusahaannya ya. Dengan apa? Mengkalikan 2 nih outstanding shares-nya. Ini yang nanti di-state di akte yang baru ya setelah melakukan stock split. Jadi pada dasarnya, nah jurnal untuk akuntansinya gimana? No entry kalau untuk stock split. Nah ya, jadi pada dasarnya itu kalau untuk jurnal terkait dengan bab 15 ini gampang. Tapi yang ribet itu adalah apa? Tetek bengek dan administrasinya itu ribetnya minta ampun ya. Nah, seperti prakteknya itu susahnya ampun-ampunan ya dan ribet dan panjang ya. Tapi ya mau tidak mau agar apa? Agar governance-nya pun terkendali. Nah, oke ya. Seperti itu. Jadi aturan mainnya tadi ya mengurangi nilai par saham, meningkatkan jumlah outstanding shares. Nah, apa sih perbedaan antara share dividend sama share split? Nah, kita bahas. Share dividends ya tadi ya share dividends itu adalah apa? Tadi kan ada ORE gitu ya. Pada apa? Pada OSDD. Ada yang par value dan ada yang market value. Tapi kita menggunakan yang par value gitu ya, par value.
Nah, ini tentunya apa? Nanti OSDD ini akan dikonversi ke share capital, sehingga akan meningkatkan jumlah issued outstanding shares ya, seperti itu. Issued and outstanding shares ya. Seperti itu. Nah, kemudian nah kalau bisa juga treasury shares-nya naik dengan adanya share dividends. Kalau apa? Kalau yang dibagikan adalah treasury shares gitu ya. Atau malah berkurang ya. Treasury shares-nya kalau yang dibagikan adalah treasury shares ya, seperti itu ya. Tetapi kalau yang dibagikan adalah outstanding shares, maka proporsinya itu menjadi menurun gitu ya, menurun ya, seperti itu. Nanti ini kayaknya kurang cocok deh dimasukkan ke meningkatkan jumlah treasury. Jadi nanti kita hapus aja ya, kayak nggak relevan. Yang betul adalah yang ini, issued shares dan outstanding shares. Oke? Oke, kemudian nilai parnya tetap kalau dia share dividen ya, tapi total nilai parnya naik. Kenapa? Ya karena kan ini ya, total nilai par itu sama dengan apa? Par value dikali dengan outstanding shares ya, outstanding share. Kalau outstanding share naik ya berarti total par value-nya pun naik gitu ya, total nilai parnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau share split gimana? Kalau share split itu meningkatkan jumlah semua ini ya. Ya. Issued share, outstanding share, sama treasury shares ya. Nah, kemudian apa? Nilai parnya turun. Nah, sehingga total nilai parnya adalah tetap. Nah, kalau ini kan kenapa bisa tetap? Karena kan rumusnya par value ya total nilai par sama dengan par value dikali dengan outstanding share, ya kan? Nah, kalau outstanding share-nya naik gitu. Kemudian nilai parnya turun gitu. Turunnya dengan persentase yang sama, maka hasilnya pun akan tetap. Gitu ya. Jadi dituangkan saja ke dalam rumusnya untuk memahami perbedaan antara share dividend dan share split. Nah, gimana contohnya? Contohnya adalah PT Ontohot ya. Jadi ekuitas sebelum dipecah 2/1 itu adalah seperti ini. Ya, 1 juta total nilai parnya. Shares-nya adalah 100.000, parnya adalah 10 ya. Nah, ketika di split gimana? Ya, 2/1 berarti tinggal dikali 2. Yang mana yang kali 2? Outstanding shares-nya. Yang satu apa? 1/2 maksudnya gitu ya. 1/2 dikali dengan 10 ya. Ininya diturunin. Kemudian yang dinaikin apa? Yang dinaikin jumlah shares-nya ya, sesuai dengan kaidah yang ini ya, meningkatkan jumlah outstanding shares ya. Kemudian nilai par-nya turun gitu ya. Nah, sehingga totalnya tetap ya, total nilai par-nya adalah tetap. Nah, kayak gitu ya udah no entry ini, tidak ada jurnal ya, tapi proses administrasinya ribet sekali. Hasilnya adalah 200.000 ya dan 5 ya. Seperti itu. Nah, oke, sekarang oh udah ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemecahan saham. Terima kasih.